Pada materi sebelumnya, kita membicarakan mengenai isu sensor atau hukum yang melarang distribusi atau akses ke jenis materi tertentu. Kemudian, bagaimanakah dengan perusahaan atau organisasi besar yang melakukan blok pada berbagai pesan legal? Berikut adalah beberapa contoh untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis konten yang diblokir oleh beberapa perusahaan dengan cara tertentu. Misalnya Google tidak akan menerima iklan untuk senjata api, tembakau, ataupun pinjaman berbunga tinggi. Kemudian Facebook juga menghapus apa yang dianggapnya sebagai ujaran kebencian dan juga gambar kekerasan atau juga grafis tentang kekerasan. Facebook juga menutup akun teroris atau teman teroris yang tampaknya akan mendukung teroris. Kemudian terdapat juga Microsoft yang melarang ujaran kebencian, kemudian advokasi kekerasan dan juga konten teroris di layanan online Microsoft. Kemudian Facebook juga memblokir gambar ibu menyusui karena beberapa anggota atau member Facebook tersebut mengeluh bahwa gambar ibu menyusui adalah gambar yang tidak senonoh. Kemudian banyak situs lelang yang melarang penjualan beberapa jenis produk legal. Kemudian terdapat juga eBay yang tidak mengizinkan bendera konfederasi atau item lainnya yang merupakan gambar dari sebuah bendera. Kemudian sebuah perusahaan berita atau hiburan online menolak untuk menayangkan iklan salah satu partai politik besar dalam kampanye presiden. Dan juga Google melarang hasil pencarian untuk seluruh domain yang penggunanya dicurigai memposting pornografi anak. Kemudian beberapa company atau perusahaan melarang atau menolak untuk menjual atau mengiklankan atau memberikan hasil pencarian untuk materi hiburan dewasa legal, kemudian informasi pembuatan bom, materi Nazi, dan juga bentuk ujaran kebencian lainnya. Dan juga termasuk dalamnya adalah pornografi, informasi pribadi tentang orang lain, atau informasi yang mungkin berguna bagi teroris. Dan berikut adalah beberapa contoh materi yang diizinkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang meskipun sebenarnya beberapa orang berpikir bahwa seharusnya perusahaan tersebut tidak melakukan atau tidak mempublis materi-materi seperti itu. Contohnya adalah YouTube yang mengizinkan orang-orang untuk mengupload video tentang agama yang mungkin sebagian orang akan menganggap itu adalah sebuah video yang menyinggung. Misalnya video anti-muslim, antisemitik, kemudian kekerasan grafis yang sebenarnya ilegal disiarkan di televisi. Kemudian terdapat juga satelit di peta Google yang menunjukkan rumah kepresidenan Korea Selatan dengan jelas. Kemudian sebenarnya pemerintahan Korea Selatan menginginkan situs tersebut dan juga situs pembangkit listrik dan juga militernya untuk disamarkan untuk tujuan keamanan. Kebijakan apapun yang diambil oleh perusahaan kemungkinan akan mendapatkan berbagai kritik. Ketika Yahoo misalnya memperluas toko online-nya untuk materi dewasa, misalnya erotika, video seks, dan sebagainya, yang mungkin semuanya legal, namun banyak pengguna yang mengeluh. Para kritikus keberatan karena Yahoo adalah perusahaan utama yang sangat besar dan tindakannya akan memberikan penerimaan terhadap pornografi. Yahoo kemudian membalikkan kebijakan dan menghapus iklan untuk
materi dewasa tersebut, namun juga memberikan keluhan dari banyak orang. Sehingga sangat penting bagi penjual dan penyedia layanan online untuk menganggap serius peran dan tanggung jawab mereka dalam memutuskan materi apa yang akan mereka sediakan, karena mereka memiliki pengaruh yang sangat besar untuk manusia. Selain perusahaan-perusahaan besar yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga website dan juga akses lainnya yang memungkinkan orang untuk menyebarkan konten yang mereka buat. Orang yang memposting materi beresiko memiliki tanggung jawab etis untuk secara serius mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawabannya tentu saja tidak jelas dan juga tidak mudah bagi setiap orang. Baik berpikir tentang membuat situs web dengan informasi sensitif atau berpikir untuk menyampaikan video lucu tapi memalukan dari seorang teman, berikut adalah beberapa panduannya. Yang pertama adalah pertimbangkan resiko potensial yang akan muncul. Kemudian pertimbangkan pembaca yang tidak diinginkan atau pengguna yang tidak diinginkan. Kemudian pertimbangkan cara untuk mencegah akses oleh pengguna yang tidak diinginkan, dan ingatlah bahwa akan sangat sulit untuk menarik suatu konten atau materi yang sudah dirilis ke sosial media atau website contohnya.